dalam dunia untuk menyatakan diri kepada manusia bahwa dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Supaya manusia dapat mengenal dia dengan benar. Jadi itu tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ini ayat-ayat juga yang tetapi dalam pembahasan tadi tidak lengkap. Ayat Yohanes 17 ayat 3. Satu ayat ini kita mau bahas sedikit. Yohanes 17 ayat 3. Saya bacakan, kita perhatikan baik firman Tuhan ini. Yohanes pasal 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kesalahpahaman banyak anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan menganggap Yesus itu ada yang mengutus. Karena memang menurut kata firman Tuhan, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada perkataan yang Engkau utus, seolah-olah ada pribadi yang lain yang disebut Bapa Sorgawi yang mengutus Yesus. Nah, sesungguhnya yang dimaksud dengan inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini Allah yang benar sebenarnya menuju pada Yesus Kristus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dalam kitab Wahyu, Yesus mengatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan kemudian yang Maha Kuasa. Yesus sudah menyatakan diri pada saat Dia berkata di dalam kitab Wahyu bahwa dialah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah yang Maha Kuasa satu-satunya Yesus Kristus sang pencipta. Itu sebabnya Yesus berdebat dia menyampaikan penjelasan kepada bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, ketika mereka selalu menolak akan pengajaran Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 46, Dia berkata, jika kamu percaya kepada Musa, kamu tentu akan percaya kepadaku, sebab Musa menulis tentang aku. Jadi mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang ditulis oleh Musa, ternyata itu ditulis tentang Kristus. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa dia pencipta? Yesus. Sang pencipta adalah Yesus Kristus. Kemudian sampai dia ciptakan manusia, masih di kitab Musa semua. Dia ciptakan. Kemudian ada peraturan-peraturan di kitab Imamat. Itu juga aturan Kristus semua yang ditulis oleh Musa. Dan ini yang mengatakan Yesus sendiri di dalam kitab Wahyu bahwa dialah Allah yang Maha Kuasa. Dia juga yang mengatakan pada orang Yahudi bahwa yang ditulis oleh Musa menulis tentang dia sendiri, yaitu Kristus. Jadi tidak ada Tuhan dan Allah lain yang melebihi Yesus, karena dialah pencipta itu. Sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Jadi dia Allah yang Maha Kuasa. Waktu Musa berkata kepada Tuhan tentang nama Tuhan, Tuhan menjawab, aku adalah aku. Itu menunjuk kepada Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Karena aku yang pertama itu Alfa, aku yang kedua itu Omega. Artinya sama, kekal dan kekal. Aku adalah kekal, Aku kekal. Dari kekal sampai kekal. Artinya kekal awal dan kekal akhir. Cuma banyak yang dipelesetkan untuk aku kedua, so jadi nama lain. Ini yang nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang sebenarnya tidak memahami tentang Tritunggal Allah. Jadi Allah Bapa itu kehendak Kristus, Allah Anak itu firman Kristus, Allah Roh Kudus itu kuasa Kristus. Ketiga itu adalah roh yang ada di dalam Kristus. Wujudnya Kristus sama dengan orang manusia. Tubuh, jiwa, dan roh ada 3 pribadi di dalam tubuh, dalam kehidupan manusia. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tetapi ada dalam satu wujud manusia, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu 3 pribadi, Trinitas Allah. Tetapi 3 itu ada di dalam wujud manusia. Kolose pasal 2 ayat 9 berkata bahwa, coba tolong baca Pak Bisa, Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi yang dimaksud seluruh kepenuhan kealahan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus,
berkenan dia di dalam dia. Dikatakan firman Tuhan secara jasmani atau secara wujud. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia untuk menunjukkan wujud, menunjukkan dirinya. Inilah aku, Allah yang Maha Kuasa. Cuma waktu dia datang ke dalam dunia kan dia mengosongkan diri jadi sama seperti manusia. Jadi Tuhan Yesusnya tidak langsung bilang, aku itu Tuhan Allah Maha Kuasa. Dia memang berhak untuk sombong karena dia Allah, tetapi dia kan datang merendahkan diri, bukan menyombongkan diri. Maka dia tidak pernah mengatakan, nanti di kitab Wahyu baru dia bilang bahwa dialah Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, itu sebabnya kita harus tahu bahwa Allah Bapa itu sebenarnya dia kehendak. Sama dengan torang. Torang kehendak itu seringkali menjadi yang terutama dalam torang kehidupan. Dia pengendali. Torang jiwa itu adalah kehendak kemauannya kita. Itu yang pengendali torang kehidupan. Kalau ini jiwa ini kendalikan, mari torang pergi ke sana. Atau torang tubuh ini ikut. Oh iya, kombi lian atau apa di kombi. Tiba-tiba ada di sini dulu. Lihat pomong. Itu dikendali oleh jiwa. Itu sebabnya Allah Bapa itu yang terutama. Di dalam wujud Kristus itu Allah Bapa dia kehendak kemauan. Sama dengan orang-orang jiwa. Makanya manusia kalau mau dimenangkan bukan menangkan DP tubuh atau roh, tetapi menangkan jiwa. Karena itu yang terutama. Kalau sudah dimenangkan DP jiwa, maka itu pasti tubuh, jiwa dan roh ikut. Nah gitu. Orang datang di sini karena jiwa yang utus patorang. Orang kehendak kemauan. Sampai orang ada di sini. Kalau secara trinitas manusia, tetapi kalau secara rohani, Roh Kudus yang dorong orang datang di sini. Amen. Amin. Orang ada di sini bukan kebetulan. Jadi ternyata kunci hidup yang kekal, katakan firman Tuhan, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yang harus orang kenal satu-satunya Allah yang benar itu hanya Yesus Kristus. Dia adalah nama di atas segala nama. Dia memiliki nama di atas segala nama. Nama itu diberikan dari surga, bukan dari dunia. Jadi ini yang harus orang pegang. Ternyata kunci untuk orang bisa mendapatkan kehidupan kekal, mengenal dia dengan benar. Bangsa Yahudi, firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. So umat tetapi binasa. Nah itu yang kita jaga pakai sebagai orang itu tersesat di jalan yang benar. So umat tetapi binasa. Kenapa binasa? Karena tidak mengenal Allah dengan benar. Mereka menolak pengenalan itu. Itu dinyatakan kepada bangsa Israel. Mereka binasa karena kenapa? Karena mereka tidak sebenarnya Allah yang sudah menunjukkan kuasanya kepada mereka, tetapi mereka masih bikin patung, masih menyembah dewa-dewi, ilah-ilah yang mereka sembah. Karena apa? Mereka tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Mereka tidak mengenal Allah pencipta mereka. Meskipun Tuhan sudah tunjukkan mujizat pada orang, Tuhan sudah tunjukkan kuasanya pada orang, tetapi karena memang orang belum pernah lihat Allah, sehingga orang bikin patung supaya Allah dapat lihat. Kalau dapat lihat pohon besar, orang suruh sembah pohon besar. Orang pikir itu mengandung keramat. Batu besar orang karena tidak pernah melihat wujud Allah. Makanya Tuhan berinisiatif datang ke dalam dunia untuk menunjukkan wajahnya, wujudnya supaya manusia mengenal dia. Manusia bisa mengenal dia. Kalau orang mengenal dia berarti orang bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Amen. Kemudian satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Jadi dijelaskan. Ini kata dan ini bukan berarti ada pribadi lain dan ada pribadi lain lagi. Tetapi ini menunjukkan bahwa Allah yang benar itu Yesus. Menunjukkan bahwa Allah yang, makanya ini Alkitab kadang-kala kata sambung ini dan saja mesti ditafsir. Oleh karena itu, mesti ditafsir oleh karena itu, bukan karena ada hubungan dengan ayat 1, tetapi ada rahasia-rahasia di antara kalimat-kalimat atau kata yang ada di dalam Alkitab. Seringkali orang anggap, berarti kalau kata dan berarti itu Allah yang benar lain dengan yang diutus yaitu Yesus Kristus. Nah, kata dan ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Meskipun di situ yang ditulis yang engkau utus, itu yang kita bilang. Tadi kita sudah tanya lebih dulu, siapa yang utus patorang? Torang pejiwa, tapi torang pejiwa itu ada di torang petubuh kan? Nah itu, Yesus Kristus datang ke dalam dunia
Dia kehendak sendiri. Yang datang kemudian dia nyatakan diri kepada manusia. Itu DP wujud sebagai Allah Bapa yang adalah kehendak. Yesus itu sebagai anak Allah di dalam Trinitas. Anak Allah itulah firman, keluar dari kehendak Allah. Yang kita sampaikan itu sebenarnya ada dasar Alkitab semua. Kalau di materi-materi kristologi di STT Spirit, itu kita keluarkan DP ayat. Supaya mahasiswa semua jadi pintar untuk mengenal Allah. Supaya mereka tidak binasa. Dan mereka juga bisa mengajarkan kepada orang lain tentang Tritunggal. Kemudian Allah Roh Kudus itu adalah kuasanya Kristus. Jadi baik kehendak, firman, dan kuasa itu ada di dalam satu wujud Kristus. Ya sudah ditunjukkan. Dan banyak juga dasar-dasar Alkitab menyatakan bahwa Bapa itu dan Yesus itu satu. Yesus bilang kepada murid-murid, barang siapa sudah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dan Bapa dan aku dan Bapa adalah satu. Karena itu Bapa itu DP kehendak sebenarnya. Roh